Pada video ketujuh, kita akan membahas tentang glandula suprarenalis. Jadi glandula suprarenalis ini memang bukan bagian dari sistem urinarius. Ya, glandula namanya glandula, maka fungsinya adalah terutama untuk menghasilkan hormon-hormon ya. Tetapi karena letaknya yang dekat dengan ginjal, maka akan dibahas sekaligus di sini. Glandula suprarenalis atau juga glandula adrenal ini berbentuk seperti piramidal pada yang kanan, sedangkan pada yang kiri berbentuk seperti kresen atau bulan sabit. Jadi berbeda bentuknya antara yang kanan dengan yang kiri. Yang kanan ini seperti piramid, sedangkan yang kiri ini seperti bulan sabit. Kemudian seperti pada ginjal, maka pada ataupun organ-organ lain seperti paru juga, maka organ ini juga punya hilum, yaitu hilum itu adalah tempat masuknya arteri maupun nervus dan keluarnya vena ataupun pembuluh limfatik. Kemudian apa fungsinya pada suprarenal cortex? Jadi glandula suprarenal ini dia memiliki dua bagian, yaitu korteks dan juga medula, yaitu bagian korteks dan medula ya, jadi dua bagian. Nah, yang korteks ini suprarenal korteks ini asalnya dari mesoderm, menyekresikan androgen dan kortikosteroid ya. Ini hormon penting androgen ya. Kemudian yang suprarenal medula ini dari neural crest cells, ini jaringan saraf yang dipermeasi dengan kapiler dan sinusoid dan menghasilkan katekolamin epinefrin maupun norepinefrin yang ini penting untuk mengaktifasi tubuh dalam keadaan flight or fight. Jadi terutama untuk simpatis ya, stimulasi simpatis yaitu hormon epinefrin dan norepinefrin. Ini adalah dia akan sangat aktif ketika ada stres atau stres traumatik. Jadi ada pada saat kita merasakan takut ataupun sangat bersemangat ya, flight or fight. Jadi itu adalah fungsi dari glandula suprarenal, ada korteks dan juga ada medulanya. Secara letaknya kemarin pada saat membahas tentang ginjal, kita singgung juga tentang glandula suprarenal, di mana posisinya itu pada bagian kutub superior ginjal atau polus superior. Kemudian dia antara ginjal dengan suprarenal dipisahkan oleh fascia yang tipis ya, sehingga tidak berhubungan secara langsung antara ginjal dengan suprarenal. Jadi ketika terjadi nefroptosis atau jatuhnya ginjal ke pelvis, maka glandula suprarenal akan tetap di atas ya, di bawah diafragma. Karena tahu kemarin fascia gerota itu ketika sudah di atas itu juga nanti dia akan ke fascia subdiafragmatika, bergabung dengan diafragma ya. Jadi ketika ginjal ini turun, maka glandula suprarenal akan tetap di atas. Vaskularisasinya ada dari arteri suprarenal superior, cabang dari arteri venicus inferior, kemudian ada arteri suprarenal media dari aorta abdominalis, dekat dengan arteri mesenterica superior cabangannya, dan arteri suprarenal yang inferior dari arteri renalis. Oke, sumbernya dari video 1 sampai video 7 dari Moore, dari buku ajar anatomi sistem genitourinary, tadi Moore dari clinically oriented anatomy, kemudian ada anatomi urinary system dari SlideShare ya, dan ada beberapa gambar dari Yokochi ya, dari Rohan Yokochi. Terima kasih untuk sumber-sumbernya pada mereka yang berjasa membuat buku dan foto-foto ya, atlas. Terima kasih.